Sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman Daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, sambil menunggu kedatangan guru kita Habib Novel, saya sudah dikasih tema sama Ustadz Iis, jadi tinggal ngelanjutkan ya. Intinya manusia itu hidup pasti punya masalah. Betul apa betul? Jadi semua orang ini isi kepalanya masalahnya beda-beda. Masalahnya beda. Ada yang pusing mikirin utang, ya kan? Banyak yang ketawa, berarti banyak di sini. Ada yang pusing karena habis dimarahin istrinya. Ibu-ibu di atas ada yang pusing mikirin suaminya. Betul enggak? Itu kan masalahnya orang kan masing-masing. Itu sampai itu ada satu yang saya lihat di medsos, ada fotonya seorang soleh ya, walinya Allah, Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad, Habib Husin Jombang, yang besok diperingati halnya di Surabaya. Itu ada satu ibu-ibu, itu anaknya rewel terus. Ada di kamar anaknya dikasih fotonya Habib Husin, anaknya tidak rewel. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau suaminya rewel gimana? Ini fotonya masih mandi juga apa enggak? Jadi sudah pusing ngadepin suami mungkin. Jadi intinya setiap orang itu punya masalah sendiri. Tapi kunci jawaban masalahnya, pemberi solusinya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, problem kita tuh sebetulnya ketika kita dapat masalah, kita nggak cari solusi dari Allah. Kita nggak cari solusi dari Allah. Padahal Allah Ta'ala udah ngasih jaminan, ini ada solusi buat kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kalau digali dari sisi bahasa Arabnya, itu Allah Ta'ala tuh ngasih satu, ini syaratnya kamu bertakwa dulu sama Allah. Barang siapa takwa sama Allah, ini syarat. Jawabannya apa? Yaj'allahu makhraja. Maka kamu akan mendapatkan jalan keluar. Allah akan memberikan kepada kamu makhraja, jalan keluar. Itu sampai kata para ulama yang menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, kalau seandainya masalahnya langit runtuh, bisa bayangkan langit runtuh tuh Anda mau kabur kemana? Masuk rumah kena, keluar rumah kena, naik gunung kena, mau di laut tenggelam. Tapi kalau itu orang takwa, Allah Ta'ala pasti akan memberi jalan keluar. Allah Ta'ala pasti akan memberi jalan keluar. Maka setiap kita punya masalah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya samalah berkah. Ini contohnya tadi kisah sahabat ini. Awalnya anaknya hilang, ternyata anaknya datang bawa kambing berapa itu? Bawa kambing 4.000. Itu di kitab ini saya pernah baca juga, kambingnya 4.000, ontanya 50. Kambing 4.000, anggap kalau harga kambing, itu kambingnya kambing betulan, harga kambing anggap 2 juta. Tapi sekarang lebih ya kan? 2 juta kali 4.000 berapa? Berapa? 8M. Nah, itu 8M kalau dibuat beli es dawet, banjir semanggi. Itu loh, akhirnya berarti anak hilang itu jadinya masalah apa berkah? Berkah. Kalau gitu berarti lebih baik anaknya
Ya enggak, ya lebih baik minta solusinya tuh berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memberikan contoh-contoh yang insya Allah bisa merubah pola pikir kita ketika mendapat masalah. Coba kita lihat. Yang ada di Al-Quran aja surat Al-Qasas. Dan surat yang lainnya pun juga banyak. Allah Ta'ala memerintahkan kepada ibu Nabi Musa agar Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai. Musa dihanyutkan di sungai. Kenapa kok Nabi Musa dihanyutkan di sungai ketika itu? Kenapa? Karena khawatir kalau ada bayi laki-laki dari Bani Israel kok ketahuan Fir'aun nanti akan dibunuh. Anda bisa bayangkan kalau ketahuan Fir'aun dibunuh, resikonya apa? Mati. Dihanyutkan di sungai, resikonya apa? Sama. Iya enggak? Ini kan kalau nalar aja, akal aja orang bingung. Ketahuan Fir'aun dibunuh, resikonya mati. Dihanyutkan di sungai, resikonya tenggelam juga. Mau bayi tidak bisa renang kok. Betul enggak? Ketika dihanyutkan di sungai, yang akhirnya menemukan siapa? Istrinya Fir'aun. Akhirnya dirawat sama, bingung lah. Yang harusnya dari masalah kok malah jadi solusi. Ya kalau Allah punya mau, apa yang nggak bisa? Kalau Allah menghendaki, apa yang tidak bisa, apa yang nggak mungkin. Yang harusnya dipermasalahkan itu akhirnya malah menjadi suatu solusi. Bapak, itu akhirnya ibunya Nabi Musa pisah enggak sama Nabi Musa? Enggak, akhirnya cari yang bisa nyusuin, enggak dapat. Jadi semua orang nyusu itu ditolak sama bayi Nabi Musa kecil ini. Sampai akhirnya ketemu sama ibunya Nabi Musa, nyusui anaknya dapat duit. Ya kan, nyusui anaknya dapat duit. Bayangkan coba. Allah Ta'ala janji ketika menghanyutkan, Allah Ta'ala bilang, nanti saya kembalikan lagi ke kamu. Nanti saya kembalikan lagi ke kamu. Kembali apa enggak? Kembali, bahkan lebih daripada itu. Bukan hanya kembali, tapi juga dijadikan seorang Rasul. Turun surat Al-Qasas ini, itu posisinya Nabi Muhammad SAW itu akan hijrah. Nabi itu hijrah, meninggalkan kampung halaman yang sudah ditinggali selama 53 tahun. Dan kota itu kota Mekah, kota suci. Terkenal itu kota Tuhan. Kota suci, kota Tuhan sudah ditempati selama 53 tahun. Dipaksa keluar. Terpaksa harus keluar, padahal 40 tahun atau 43 tahun Nabi tinggal di sana, Nabi dimuliakan. Tidak ada satupun orang yang lisannya pernah ngucap keburukan tentang Nabi Muhammad. Selama 43 tahun nggak pernah. Kenapa? Karena nggak ada keburukannya. Baru 10 tahun terakhir dimusuhi yang luar biasa. Ketika keluar tuh Anda bisa bikin sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Turun surat Al-Qasas, Allah Ta'ala ngasih hiburan. Itu Musa udah dihanyutkan sama ibunya. Allah kembalikan kok bisa. Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Qasas itu, innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan kamu mengamalkan Al-Quran akan mengembalikanmu ke tempat semula. Akhirnya Nabi Muhammad nggak sampai 8 tahun dari perginya itu kembali lagi ke kota Mekah dan kembali sebagai orang yang diikuti dan dipatuhi di kota Mekah. Berarti ternyata hijrahnya Nabi, terusirnya Nabi itu satu solusi.
Kadang-kadang hidup juga sama, yang kita anggap itu problem ternyata justru kita mendapatkan banyak kebaikan di situ. Yang penting setiap orang, tidak ada orang lepas dari masalah. Yang lepas dari masalah itu kalau orang gila. Karena selama masih bisa berpikir, berarti dia masih akan dapat masalah. Pasti. Tapi ketika kita yang salah, ikhtiar tetap menyelesaikan dengan jasad, tapi hatinya itu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap pada Allah Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang susah itu kita ngatur hati biar berharap sama Allah Ta'ala ini loh. Kadang-kadang termasuk sebab doa itu enggak diijabah, itu lisannya doa minta sama Allah, hatinya berharap sama selain Allah. Lisannya doa minta sama, tapi hatinya berharap sama selain Allah. Ya Allah, saya mau ditagih hutang ya Allah, tapi hatinya masih pikir, masih punya tanah di sana belum dijual, masih bisa ngutang sama ini, masih bisa ini ngasih, masih bisa ini dan lain sebagainya. Kalau hatinya nggak sama Allah, ya nggak dikabulkan doanya. Ada di salah satu kitab tafsir itu, pernah kita baca, ada satu orang itu doa yang luar biasa, sampai doanya tuh serius. Ketika Nabi Musa lewat dan menyaksikan, ini orang kok doanya serius betul. Maka Nabi Musa lihat nggak tega. Nabi Musa dalam hatinya berkata, ya Allah, ini seandainya hajatnya dia di tangan saya lihat doa kayak begini akan saya kasihkan hajatnya. Tapi Nabi Musa kalimullah, akhirnya Nabi Musa ditegur sama Allah, ya Musa, aku lebih cinta kepada hambaku dibanding engkau. Nah ini orang betul lisannya doa, lisannya doa minta kepada aku, tapi dalam hatinya masih banyak yang dia harapkan selain aku. Karena itu aku belum kabulkan doanya. Saya kaget, langsung tanya ke orang itu. Ketika ditanya, kamu doanya mau dikabulkan sama Allah Ta'ala, tapi kamu dalam hatinya masih berharap kepada selain Allah. Karena itu doamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Betul nggak? Iya betul. Saya masih mikir punya ternak ini, punya anak. Ya karena itu. Maka belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yuk kita semuanya berharap sama Allah Ta'ala itu harus jangan nunggu kepepet ya. Kadang-kadang diuji kepepet baru mintanya sama, jangan nunggu kepepet. Nah, kita dalam apapun juga, pun ikhtiar pun juga, berharapnya tetap hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dermawan, kalau tahu orang berharap sama dia, kira-kira dia mengecewakan apa enggak? Orang yang dermawan aja tidak akan mengecewakan, apalagi zat pencipta kedermawanan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tidak akan mengecewakan hambanya. Yang jelas minta, berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pola pikirnya jangan membatasi rahmat Allah. Ini dokter udah bilang nggak mungkin sembuh, jadi ya nggak usah doa lagi. Selama ini orang sakit yang nyembuhkan siapa? Allah apa dokter? Ada ndak orang sakit ndak ke dokter sembuh? Ada. Ke dokter ndak sembuh? Ada. Berarti yang menyembuhkan siapa? Terus ngapain ke dokter? Ikhtiar, minta kesembuhan. Kadang-kadang kesembuhan sama Allah dititipkan lewat dokter, dan ikhtiar itu boleh. Ikhtiar itu boleh. Dia itu juga sama, jangan apapun juga pokoknya kembali Allah, harapan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah gitu ya insya Allah doanya, harapannya, cita-citanya, bahkan kalau belum sempat minta sudah dikabulkan sama Allah Subhanahu. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih kepada dia lebih daripada yang diminta, lebih daripada yang diminta, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi tadi syaratnya harus koneksinya harus nyambung. Nyambung ke siapa? Nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah garis besar daripada hadis yang disampaikan oleh Ustadz Iis tadi. Dan insya Allah kita bisa ngambil banyak ilmu, ngambil banyak hikmah daripada hadis tersebut. Nabi SAW itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Nah, suruh lanjut, padahal saya sudah mau selesai nih. Jadi nanti insya Allah dilanjutkan sama guru kita Habib Novel. Sudah pengen tahu cerita umroh kan? Nah, nanti dengerin, catat. Insya Allah nanti ceritanya isinya daging semuanya insya Allah. Jadi saya cukup sekian. Ada pepatah Arab, idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air maka tidak boleh bertayamum lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.